Halo YouTube, selamat datang di channel Dan Bejo. Terima kasih sudah memilih video ini. Jangan lupa untuk tekan like, lalu subscribe, dan terima kasih banyak. Halo semua, selamat datang. Kita kali ini akan bersama Mitsubishi PS100 atau biasa disebut umplung. Dengan keluhan di mobil ini, di bagian bawah itu berasa getar dan berisik. Dan setelah kita buka, ini bearing gantung atau center bearing dia udah rusak. Ini udah jebol ya. Terlihat itu di dalam ada pelor-pelornya, itu udah nggak lengkap karena di situ ada yang pecah. Kita tadi sempat putar-putar juga macet, makanya kita turunkan kopelnya semuanya. Kenapa harus semuanya? Kenapa? Kan ini bisa diganti di atas ya sebenarnya. Cuman karena kita nggak akan hanya mengganti center bearing ini aja. Jadi selain center bearing ini nanti kita akan bahas juga. Cuman ini belakangan aja, atau mungkin ada di video selanjutnya. Oke? Kita tinggalkan dulu. Kita lari ke kopelnya. Karena selain center bearing, kita juga akan ganti join kopelnya. Nah, untuk video kali ini akan lebih lengkap untuk pembahasan atau penggantian di join kopelnya. Simak terus video ini, jangan sampai di skip. Semoga bermanfaat untuk Anda. Lanjut. Pertama-tama kita akan buka dulu join kopel yang lama dengan cara kita congkel spi atau kunciannya ini. Nah, seperti ini kuncinya, setengah lingkaran. Dan itu buka semua empat-empatnya. Oke, setelah itu kita tinggal pukul-pukul aja seperti ini. Dan selebihnya saksikan aja, video ini cukup jelas. Terima kasih. Sambil berjalan video kita akan bahas tentang spinya atau kancing si join kopel ini. Jadi tipe-tipe kancingnya bermacam-macam ya. Yang pertama seperti tadi yang kita congkel. Yang kita congkel itu seperti ini. Dan ada lagi yang lain yang seperti ini. Kalau yang seperti ini kita menggunakan tang spi ya. Jadi beda cara, beda spi beda. Tapi karena kita menggunakan cara yang pertama, karena ini spinya spi setengah bulan, jadi kita cukup congkel aja keempat-empatnya. Setelah selesai kita tinggal pukul-pukul seperti dalam video. Karena ini sebelumnya itu sudah dilas ya, jadi mungkin karena oblak atau gimana atau muter ya. Biasalah kalau di mobil tua suka sih tambahin seperti itu, dilas, ditotol alas listrik supaya dia memancing. Makanya ini untuk pelepasannya agak susah. Dan kali ini kan kita sedang bersama Mitsubishi PS100 atau umplung. Cuman ini akan berguna untuk Anda pengguna mobil Kijang juga. Toyota Kijang, Kijang Super, Kijang lama, ataupun mobil-mobil yang menggunakan kopel atau tarikan belakang, itu pasti ada join kopel. Yang membedakan paling di ukurannya. Makanya simak terus video ini. Semoga ada bermanfaat untuk Anda.
Dan sedikit tambahan, jika kalian membuka seperti ini, usahakan yang terlepas duluan itu yang kecil, jangan sampai yang besar duluan udah terlepas. Karena kalau yang besar duluan yang terlepas, Anda akan kerepotan membuka yang kecilnya. Paham kan maksud saya? Dapat dimengerti? Jadi yang bagian kecilnya dulu yang usahakan terbuka. Biarpun tidak bisa terlepas berbarengan, usahakan yang lepas duluan itu yang kecilnya dulu. Nampak ribet ya. Ya memang seperti itulah kerja kami. Dan seperti itu caranya, sedikit ribet. Cuman ini tetap lama-lama akan kebuka kok. Dan sambil menonton video kami, sedikit mari kita bahas tentang universal join atau sering disebut dengan join couple atau cross join atau spider join. Itu adalah merupakan komponen yang masuk ke dalam kepingan komponen propeller shaft as couple. Universal join ini berbentuk ibarat tanda tambah di mana, jadi tanda tambah di mana ada kepingan ujung-ujung dipasangkan sebuah roller atau bearing. Empat ujung universal ini akan menghubungkan komponen yoke dengan poros propeller. Dengan adanya roller bearing, maka masing-masing ujung universal join, maka poros propeller tetap sanggup berputar meskipun terjadi perubahan sudut pada ujung lainnya. Dan apa fungsinya? Fungsinya untuk propeller ini penting ya. Tanpa adanya propeller join atau yang fungsinya ini sangatlah penting ya, tanpa adanya benda ini maka propeller atau apa disebutnya couple itu akan mudah rusak. Jadi ini adalah sebagai join atau bagi poros propeller. Yang pertama, penghubung antara poros propeller dengan poros transmisi dan poros diferensial. Jadi ya kenapa dianggap penting? Ini karena dia adalah suatu penghubung. Dan dengan adanya universal join ini memungkinkan poros propeller tetap berputar ketika terjadi perubahan sudut akhir jalan yang tidak rata. Nah, sekarang ada beberapa penyebab dia itu rusak. Lalu apa ciri-cirinya gitu ya? Kalau ciri-cirinya dia itu akan bunyi dan bergetar. Yang pertama, ini biasanya karena mobil sudah usia lebih dari 10 tahun atau mungkin mobil ini sering jalan atau mobil buat angkutan. Yang kedua, bisa juga karena kopelnya itu mentok, jadi bisa bikin rusak juga, tapi itu jarang karena itu biasanya kecuali karena bekas tabrak atau kena lubang ya. Dan selanjutnya kalau udah ada suara ngegaung atau kopel bunyi bletek-bletek, harus lebih waspada karena kalau nggak segera diperbaiki, cross join bisa saja lepas tiba-tiba di jalan. Nah kalau itu udah repot lagi, nanti malah nambah biaya karena mobil harus diderek kalau misalkan lepasnya di jalan. Makanya ciri-cirinya seperti itu: getar, meraung, dan ada suara detek-detek. Itu tidak jauh lagi dari bagian bawah mobil atau di kolong, yang lebih ke tujuannya ya join couple ini, atau mungkin bisa couplenya juga, tapi paling sering kena di join couplenya.
Oke, kita udah masuk ke tahap pemasangan join couple yang baru ya. Dan jangan lupa untuk cara pemasangannya seperti di video, kita lepasin dulu bearing-bearingnya. Dikarenakan di bearing itu atau di tutupnya itu dia ada bearing bambu, itu kalau bisa usahakan jangan sampai acak-acakan ataupun lepas. Di situ ada bearing bambunya, jadi jangan sampai lepas. Jadi harus benar-benar pelan-pelan. Dan lebih bagus lagi tambahin gemuk atau grease, pelumas. Itu memang sudah ada dari barunya, tapi kita lebih bagus lagi kita tambahin, jadi lebih banyak. Dan saya ingatkan sekali lagi, ini tidak hanya untuk mobil truk aja ya, bisa terjadi untuk Toyota Kijang, Toyota Avanza, Toyota Innova, Fortuner, dan masih banyak mobil lain yang menggunakan roda penggerak belakang intinya. Dan jangan lupa juga ini karena ada baut nipple-nya atau buat memasukkan grease yang tadi saya lingkarin, dan dia posisinya itu harus sesuai dengan coakan seperti yang saya pasang ya. Dia harus dapat coak yang panjang. Maksud dan tujuannya adalah untuk supaya si nipple itu tidak mentok terhadap kopel. Jadi jangan sampai dipasang yang kecil, tapi yang kopel panjang itu harus menghadap pada kopelnya ya. Pokoknya ikutin saja cara-cara yang ada di dalam video itu. Jadi itu udah jelas banget ya dalam video itu. Dan jangan lupa ketika bearing sudah terpasang dua seperti yang dalam video, kita kancingkan kembali penguncinya. Ketika kita membelikan spare part yang baru, kita juga akan mendapatkan spia atau pengunci yang baru pula. Maka jangan lupa untuk dikancingkan kembali. Dan jika karena ini sebelumnya ada pengelasan ya untuk di bagian pinggirannya, jika nanti dirasakan itu bearingnya itu agak kendor ya, mau nggak mau kita akan totol kembali dengan menggunakan las listrik.
Oke, akhirnya kita sudah selesai memasangkan semuanya, dan untuk video kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa tekan tombol like, di subscribe, nyalakan notifikasinya, karena setelah yang ini akan saya upload juga pembahasan tentang center bearing, karena di center bearing juga menyebabkan bunyi. Dan seperti apa bunyinya, seperti apa cirinya masalah dari center bearing atau bearing gantung tersebut, makanya jangan lupa tekan tombol like, subscribe, nyalakan notifikasinya supaya ketika saya upload mendapatkan notifikasi yang berikutnya. Terima kasih.